Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang konteks ini pada waktu itu, yaitu pada zaman Petrus, adalah adanya sekelompok orang Yahudi yang bersemangat untuk tidak mengakui raja atau pemerintahan selain dari Allah. Dan sebagai bentuk penolakannya adalah mereka tidak mau membayar pajak kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sebaliknya, Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya bahwa mereka harus menjadi warga negara yang baik melalui sikap tunduk pada pemerintahan yang ada dengan menyadari bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Alkitab berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang Petrus uraikan tentang alasan mengapa setiap orang percaya harus tunduk kepada pemerintahan manusia. Yang pertama, orang Kristen adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Karena itu, setiap orang percaya tidak lagi tunduk dan terbelenggu pada hukum perjanjian lama. Dan tujuan serta masa depan kita yang sebenarnya tidak ditentukan oleh pemerintahan manusia manapun. Oleh karena itu, Petrus tidak ingin para pembacanya menganggap penyerahan diri kepada otoritas atau pemerintahan manusia sebagai jenis perbudakan apapun juga. Di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Yang kedua, ketertundukan orang percaya pada otoritas atau pemerintahan manusia adalah merupakan kehendak bebas dari kita sendiri. Artinya, ketertundukan tersebut bukan karena kesetiaan orang percaya kepada pemerintah atau manusia, tetapi karena ketaatan dan kesetiaan orang percaya
kepada Tuhan Allahnya. Dan yang ketiga, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kita layani dalam penyerahan kita kepada otoritas lain manapun. Artinya, setiap orang percaya bukanlah orang yang tunduk pada pemerintahan manusia, bukan didasarkan pada rasa takut atau sebagai wujud kesetiaan duniawi. Kita tunduk karena Tuhan memang menghendakinya. Kita perhatikan kata tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia di ayatnya yang ke-13. Ketertundukan di dalam istilah yang sederhana berarti tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengambil komitmen sukarela untuk melayani orang lain. Kalimat ini merupakan dasar dari ketertundukan setiap orang percaya kepada setiap lembaga atau pemerintahan manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya, maka yang pertama, hal terpenting yang dilakukan teks ini adalah menempatkan semua kehidupan sosial dan politik kita dalam hubungan dengan Tuhan. Tujuan hidup kita haruslah hidup bagi Tuhan. Ini berarti bahwa kita hidup dengan Allah dalam pandangan dan di bawah otoritasnya. Yang kedua, sebagai warga negara di dunia dan hidup di bawah hukum dan otoritas sipil, umat Tuhan harus hidup dengan rendah hati yang ditunjukkan melalui ketertundukan kita kepada pemerintah. Sikap ketertundukan kita melibatkan tidak mencari kepentingan sendiri, melainkan berkomitmen secara sukarela melakukan pelayanan kepada orang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tunduk kepada pemerintahan yang ada. Dan ketertundukan kami ini karena ketaatan kami yang menjadi dasar di dalam mentaati perintah Tuhan. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.